Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Meski suaranya terdengar agak rendah, namun dia sebenarnya sedang menyombongkan iri. Niu Kang bahkan harus mendengus merendahkan mendengar itu. Jangankan kamu, bahkan penjaga di gerbang kediaman pangeran kedua pun akan menjadi penguasa. Di tempat ini jika dia diizinkan ke dunia bawah, tak ada yang spesial di dunia bawah ini. Kalau bukan perintah pangeran kedua, aku tak akan rela menginjakkan kaki di dunia miskin ini, katanya. Kalimat Niu Kang membuat Xiu Biyung hanya bisa tersenyum malu. Nyatanya, komandan penjaga di gerbang kediaman pangeran kedua memang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dari Xiu Biyung. Mereka kemudian berjalan memasuki kota dan bisa melihat jika kota Dixia ini sudah sangat sepi. Jika mereka datang sehari sebelumnya, mereka mungkin akan menemukan ribuan orang yang berseliweran di jalan-jalan di dalam kota. Namun semua yang menjadikan kota ini sebagai tempat persinggahan kini sudah melanjutkan perjalanan ke lokasi pengukuhan Qin San. Tak ada yang ingin ketinggalan melihat prosesi sakral dan momen berkumpulnya semua kekuatan di dunia bawah itu. Tu Lingko berjalan paling depan bersama Liu Lifen sambil mengamati bangunan-bangunan yang mereka lalui. Begitu melihat kedai makan dan minuman, mereka langsung berbelok masuk kedai dan mulai duduk di kursi yang kosong. Kedai itu terlihat lebih lengang. Hanya ada beberapa meja yang terisi. Itu pun hanya diisi oleh kultivator dengan alam rendah, alam elemen. Di dunia langit, kultivator rendahan seperti mereka ini bahkan tak berani menginjakkan kaki di kedai-kedai seperti ini. Gumam Niu Kang dengan sombongnya begitu merasakan basis kultivasi orang-orang yang ada di dalam kedai itu. Seorang pria paruh baya yang mendengar gumaman Niu Kang menoleh dengan tatapan penuh telisik. Niu Kang yang merasakan tatapan kebencian pria paruh baya tadi langsung membalasnya dengan tatapan membunuh. Apa kamu tidak terima? Kamu memang hanya kultivator rendahan. Aku bahkan bisa membunuhmu hanya dengan jentikan jariku, kata Niu Kang dengan angkuhnya. Pria paruh baya itu terlihat begitu marah. Saat akan berdiri, dia ditahan oleh rekannya yang lain. Jangan diladeni atau kamu akan mati. Aku bahkan tak bisa merasakan basis kultivasi orang-orang ini. Mereka bukan seseorang yang bisa kita singgung, kata pria lainnya. Hahaha, dasar pengecut. Kalian semua manusia benua Sanggu ini benar-benar lemah dan pengecut. Apalagi kalian yang ada di kedai ini, kalian semua bahkan tak diundang untuk menghadiri pengukuhan penguasa dunia miskin ini bukan, kata Niu Kang lagi memprovokasi. Dia sudah sangat lama menahan diri di kota-kota yang dia singgahi karena peringatan Tu Lingko. Namun saat memasuki kota ini, Tu Lingko tak lagi memberi peringatan membuatnya bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Orang-orang di dalam kedai itu hanya bisa terdiam. Mereka tak ingin mati konyol. Tak bisa merasakan basis kultivasi orang angkuh ini bukan berarti orang-orang ini manusia biasa. Hanya ada satu kesimpulan. Basis kultivasi orang-orang ini terlalu tinggi untuk bisa dibaca oleh mereka. Di lokasi pengukuhan Qin San sudah muncul di tengah-tengah ribuan orang yang memadati tempat itu. Namun tidak ada yang menyadari kehadirannya, menggunakan topeng di berkeliling di area itu dan mendirikan banyak formasi mulia tingkat 7 tanpa sepengetahuan orang-orang dari seluruh kekuatan yang ada. Bahkan para ahli formasi yang ada di tempat itu tak menyadari jika dataran luas itu kini sudah dipenuhi dengan banyak formasi mulia. Usai mendirikan formasi, dia kembali meninggalkan tempat itu dengan melayang ke ketinggian yang ekstrim. Dia ingin memantau situasi sebelum pengukuhannya di tempat yang bahkan akan sulit dideteksi oleh para manusia dunia langit itu. Saat matahari mulai hampir tenggelam, lautan manusia sudah memenuhi tempat itu. Hanya panggung utama yang berdiri kokoh di bagian tengah padang rumput yang luas itu yang kosong dari orang yang berdiri. Sementara sekelilingnya sudah diisi oleh seluruh kekuatan dunia bawah. Aku berharap Kaisar Qin sudah mengantisipasi 6 manusia yang muncul hari itu di Pulau Alkemis. Jika tidak, akan terjadi bencana yang tak pernah kita lihat di dunia bawah di tempat ini.
Saat 6 orang itu muncul melakukan kekacauan, gumam seorang pria tua yang berdiri tak jauh dari panggung besar yang berdiri megah. Dia adalah penguasa Pulau Alkemis, Wei Chung. Di sampingnya, para tetua Pulau Alkemis mengangguk penuh khawatir. Dari langit, nampak mulai muncul rombongan dengan aura yang begitu menakutkan. Ada 20-an orang yang terdiri dari pria paruh baya dan pria tua. Semua orang mendongak mencoba menelisik identitas orang-orang ini. Apa mereka orang klan tersembunyi lagi? Ini jauh lebih menakutkan dari rombongan sebelumnya, kata seseorang di antara kerumunan sambil mendongak melihat 20-an orang yang kini melayang rendah. Itu pelindung Sekte Naga Surgawi bersama pelindung Sekte Kuil Kuno dan Sekte Bumi serta para patriark mereka. Tapi aku tidak mengenali belasan pria lainnya, kata orang lainnya di dalam kerumunan saat sudah bisa melihat dengan jelas wajah San Jiazi, Fuyong dan Han Sang. 20 pria yang tadi muncul di langit kini mendarat sempurna di atas panggung utama. Mereka adalah 11 patriark klan tersembunyi dalam, 3 patriark klan tersembunyi luar, serta pelindung dan patriark 3 sekte besar benua Sanggu. Tatapan mereka menyapu lautan manusia yang berkerumun menanti prosesi pengukuhan. San Jiazi nampak melangkah ke depan. Aku mengundang pelindung Sekte 9 Naga, pelindung Paviliun Teratai Biru dan ketua penjaga laut mati dari benua Yanchun untuk bergabung bersama kami di atas panggung ini, kata San Jiazi dengan suara yang disertai energi spiritual. Suaranya menggema ke seluruh tempat di area terbuka itu. Tak ada satupun orang yang ada di tempat ini yang tak mendengarnya. Semua kekuatan benua Sanggu langsung menoleh ke arah selatan, tempat orang-orang benua Yanchun berada. Ada rasa iri dalam diri mereka mendengar 3 orang dari benua Yanchun yang dipanggil bergabung di atas panggung dengan para orang-orang terkuat dunia bawah. Dari arah belakang, 3 pria tua terlihat mulai melayang rendah kemudian terbang ke arah panggung utama. Merasakan basis kultivasi 3 pria tua ini, membuat kekuatan benua Sanggu yang memiliki basis kultivasi lebih tinggi dari San Jiazi, Su Zixin dan Chan Fan benar-benar merasa iri. 3 pria tua ini hanyalah kultivator alam Raja Suci tingkat 1 namun memiliki kesempatan berdiri sejajar dengan San Jiazi dan yang lainnya. San Jiazi tentu saja tahu, jika 3 pria tua ini memiliki peran penting dalam perkembangan Qin San sejauh ini. Mereka bertiga pernah berjibaku di pihak Qin San untuk menguasai benua Yanchun. Apalagi Yuan Huanran, dia memiliki status yang sama dengan San Jiazi dan Xiao Fan. Sama-sama pernah mendapat bimbingan langsung dari kakek Qin San, Kaisar Langit Ming Jiangwu. Yuan Huanran, Chan Fan dan Su Zixin mendarat di panggung utama sambil mencoba membungkukkan badan mereka. Bagaimanapun mereka bertiga tahu diri hanya seorang kultivator alam Raja Suci. Sementara di atas panggung saat ini, semuanya kultivator alam mulia. Sangat jauh di atas mereka. Namun sebelum tubuh mereka membungkuk dengan sempurna, energi halus menghalangi tubuh mereka. Jangan melakukan ini, atau kami semua akan mendapat murka dari Kaisar Qin. Aku tahu kontribusi kalian pada Kaisar Qin jauh lebih besar dibanding kami ini. Jadi tolong jangan lakukan penghormatan yang berlebihan pada kami, kata San Jiazi. Yuan Huanran, Chan Fan dan Su Zixin merasa sangat terharu di dalam diri mereka. Mana pernah mereka membayangkan akan berada di posisi seperti sekarang. Berada di antara kekuatan benua Sanggu dan klan tersembunyi serta diberi penghormatan yang begitu besar, mereka bertiga akhirnya memilih bangkit kembali dan hanya menundukkan kepala mereka ke arah 20 pria di depannya. Di atas panggung utama saat ini, beberapa anggota keluarga Qin juga dipanggil menaiki panggung megah itu. 8 pemuda benua Yanchun yang sudah membersamai Qin San di benua Beichun, Qin Xiaotian, Qin Ryu, Yelu Fan Xiao, Xin Feng, Su Guang, Tang Lao dan Sulong juga terlihat sudah berada di atas panggung besar itu. San Jiazi benar-benar memberi penghormatan pada orang-orang dan perwakilan kelompok yang sudah mendukungan Qin San dalam perjalanannya hingga mencapai puncak dunia bawah. Raja Xiajin dan Long Xiu, silahkan bergabung bersama kami, kata San Jiazi lagi memanggil 2 figur yang sudah mendukung Qin San sejak masih di benua Yanchun.
Long Xiyu nampak melayang dari kerumunan orang-orang dari Sekte Naga Surgawi kemudian mendarat sempurna di atas panggung. Jiwa tua itu kini sudah berkembang pesat sejak Qin San memintanya mengembangkan diri di dalam kawasan terlarang Sekte Naga Surgawi. Dia kini sudah mencapai alam mulia tingkat 1. Itu semua tentu berkat pil energi bintang yang Qin San tinggalkan untuknya sebelum memasuki kawasan tersembunyi. Berbekal pengetahuan masa lalunya, dia berhasil menerobos hingga mencapai kekuatannya saat ini. Dia sudah berada di alam mulia, satu tingkat lebih rendah dari tingkatan basis kultivasinya di kehidupannya masa lampau, di alam kekosongan. Yuan Huanran, Chan Fan dan Su Zixin yang baru melihat Long Xiyu bahkan dibuat terpaku. Mereka bertiga tahu jika Long Xiyu adalah jiwa yang terperangkap di dunia rahasia Gunung Seribu dan diselamatkan Qin San kemudian berikan kesempatan untuk menguasai tubuh putra mahkota Ying Fengshu. Satu hal yang mereka tidak sangka, jika Long Xiyu kini bisa berkembang begitu cepat mengikuti Qin San. Kaisar Qin tidak pernah salah menilai orang. Bahkan Anda yang sudah terjerembab terlalu lama bisa dinilai dengan baik oleh dia, kata Yuan Huanran pada Long Xiyu. Dia tentu saja tak berani untuk memanggil Long Xiyu dengan namanya, bagaimanapun dia tahu, jika Long Xiyu adalah jiwa yang 2000 tahun lalu pernah berada di puncak kultivasi dunia bawah. Bahkan jika San Jiazi tahu identitas masa lalu Long Xiyu, dia pun tak akan berani memanggil nama Long Xiyu seperti yang dilakukan tadi. Meski demikian Long Xiyu sudah terbiasa dengan itu. Dia menempati tubuh yang jauh lebih muda dari usia jiwanya. Hal itu membuatnya harus menyesuaikan diri. Long Xiyu yang mendengar pujian Yuan Huanran hanya bisa tersenyum dan memberikan jawaban merendah. Aku mungkin masih akan menjadi jiwa yang membusuk di dunia rahasia itu jika bukan karena tuanku, Kaisar Qin, katanya. San Jiazi sendiri masih menyapukan pandangannya ke lautan manusia yang ada di sekeliling panggung. Dia masih berusaha mencari kekuatan lain yang mungkin saja harus berada di atas panggung bersama mereka semua. Tuan Huanran, apa ada seseorang yang belum aku panggil menaiki panggung ini? Tanyanya. Yuan Huanran tersenyum dan mengangguk pelan. Dia memang sedang menunggu San Jiazi menanyakan itu. Masih ada seseorang yang sangat dekat dengan Kaisar Qin. Penguasang Gunung Tianglong dari benua Yanchun, Lian Jia. Putrinya adalah ratu dari Kekaisaran Qin, katanya. San Jiazi tersentak mendengarnya. Dia baru tahu jika Qin San sebenarnya sudah memiliki istri. Wajahnya tiba-tiba penuh harap kemudian menanyakan mengenai istri Qin San. Lalu di mana wanita yang beruntung menjadi ratu Kekaisaran Qin? Apa dia juga berada di sini? Tanyanya penuh minat. Yuan Huanran menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu, jika ternyata Qin San begitu menutup rapat kehidupan pribadinya pada kekuatan-kekuatan di benua Yanchun. San Jiazi tak lagi melanjutkan pertanyaannya, dia langsung memanggil Lian Jia menaiki panggung. Dari arah orang-orang benua Yanchun, pria paruh baya dengan tubuh kekar nampak melayang kemudian mendarat di atas panggung. Sama dengan 3 monster tua dari benua Yanchun, dia juga ingin membungkukkan tubuhnya ke arah San Jiazi dan kekuatan lain yang ada di atas panggung itu. Namun San Jiazi dengan sigap menahan tubuh Lian Jia dengan energinya. Jangan Tuan Lian, Anda sama saja ayah dari Kaisar Qin. Apa menurutmu kami sanggup menerima penghormatan dari Anda? Kata San Jiazi. Patriark Sun Long, yang berdiri di samping San Jiazi, ikut mengangguk kemudian membuka mulutnya. Tuan Lian, Anda harus terbiasa tidak membungkuk pada siapapun di dunia bawah ini. Posisi Anda sama dengan ayah dari seseorang yang akan dikukuhkan jadi penguasa tunggal dunia bawah, kata Sun Long. Lian Jia hanya bisa mengangguk. Meski merasa tidak nyaman dengan posisi yang penuh kehormatan ini, namun apa yang dikatakan Sun Long memang adalah kenyataan. Dia harus terbiasa memposisikan diri untuk tidak mudah membungkuk pada siapapun di dunia bawah ini, karena statusnya sebagai ayah mertua dari Qin San. Sejak tiba di tempat ini, Lian Jia sebenarnya sudah tidak sabar lagi untuk melihat menantunya itu. Dia ingin menanyakan soal cucu dan putrinya. Dia tahu jika putrinya itu sudah melahirkan seorang anak lelaki yang lucu.
Karena itu dia sangat ingin bertemu dengan Qin San menanyakan keberadaan mereka. Harapannya Qin San akan muncul bersama Lian Yin dan cucunya di panggung ini nantinya. Saat ini matahari benar-benar sudah terbenam di atas langit. Ratusan orang mulai melayang sambil membawa batu penerang yang memancarkan cahaya dengan warna yang berbeda-beda. Mereka adalah orang-orang dari 3 sekte benua Sanggu. Tak lama berselang, dari arah hutan di sekitar kawasan terbuka itu, ribuan binatang spiritual nampak mulai ikut terbang. Mereka juga terlihat membawa batu penerang serta beberapa di antara mereka yang memiliki energi dasar dari unsur api menyalakan api di atas kawasan terbuka itu. Pemandangan ini menambah semarak di lokasi pengukuhan. Semua orang yang melihat itu benar-benar kagum. Ini pertama kalinya bagi mereka melihat penampakan seperti ini. Bahkan ribuan binatang spiritual pun ikut merayakan momentum bersejarah ini. Saat orang-orang ini mendongak menyaksikan keindahan langit yang dipenuhi dengan cahaya dengan berbagai warna dari batu pencahayaan yang dibawa melayang oleh orang-orang 3 sekte serta ribuan binatang spiritual, aura menakutkan menyeruak kuat dari ketinggian. 11 pria tua dengan jubah putih yang panjang melayang rendah dengan tatapan tajam ke lautan manusia. Semua orang kembali dibuat tersentak. Aura yang mereka rasakan jelas-jelas jauh lebih menakutkan dari rombongan 20 orang yang sebelumnya mendarat di atas panggung. Siapa 11 orang ini? Auranya bahkan mungkin bisa membunuh kita jika dia menyertakan energi di dalamnya, kata seseorang yang merasakan tekanan dari aura 2 pria tua yang muncul ini. Hal itu bukan hanya dirasakan olehnya, namun beberapa kekuatan dari benua Yanchun, benua Nanyang dan benua Sanggu juga merasakan hal yang sama. Meskipun mereka tahu, aura 11 pria tua ini tidak bermaksud untuk mencelakai mereka, setidaknya tekanan yang mereka rasakan sama sekali tidak menyakiti mereka. 11 pria tua yang memiliki aura yang begitu menakutkan mendarat di atas panggung besar. Semua orang di atas panggung nampak menaruh hormat pada mereka. 11 pria tua yang muncul kali ini adalah 11 pelindung klan tersembunyi dalam. Sun Bao dan Nan Xuan melangkah ke depan kemudian menyapukan pandangannya pada semua orang yang ada di atas panggung. Tatapan Sun Bao lalu terhenti pada Yuan Huanran dan yang lainnya. Ari basis kultivasi L Yuan Huanran, Chan Fan, Su Zixin, Xia Jin, Lian Jia, Long Xiu, anggota keluarga Qin serta 8 pemuda dari benua Yanchun. Dia yakin jika orang-orang ini pasti orang terdekat Qin San yang dibiarkan menyaksikan dari dekat pengukuhan Qin San. Kalian dari benua Yanchun? Tanyanya dengan nada ramah. Yuan Huanran menundukkan kepalanya lalu mengatupkan kedua tangannya dengan penuh kesopanan. Salam senior, aku Yuan Huanran, pelindung Sekte 9 Naga. Sekte yang pernah ditempati oleh Kaisar Qin dan yang ini. Yuan Huanran memperkenalkan satu persatu mulai dari Lian Jia, Su Zixin, Chan Fan hingga 8 jenius benua Yanchun yang menyusul Qin San ke benua Beichun, Sun Bao, Nan Xuan dan 9 pelindung klan tersembunyi yang mendengarnya mengangguk penuh hormat pada orang-orang yang diperkenalkan ini. Mereka tahu jika kemungkinan besar orang-orang inilah yang akan menjadi penghuni baru kawasan tersembunyi bersama mereka di masa depan. Mereka tak berani sedikit pun memandang rendah Yuan Huanran dan yang lainnya. Mereka sudah sangat tahu karakter Qin San yang begitu melindungi pihak-pihak yang sudah dianggap dekat dengannya. Di tempat yang tidak terlalu jauh dari lokasi pengukuhan Tu Lingko, Yang, Liu Lifen, Mo Feng, Niu Kang, Xiu Hang dan Xiu Biung terlihat melayang rendah dan berhenti setelah indera spiritual Tu Lingko dan Yang sudah bisa mencapai kerumunan orang di satu titik. Begitu banyak orang. Mereka benar-benar pintar menciptakan pesta, kata Yang. Tu Lingko tersenyum jahat kemudian menanggapi kalimat Yang, ini juga bagus. Dengan begini kita bisa langsung menguasai semua kekuatan dunia bawah dengan memperlihatkan pada mereka bagaimana menangani orang yang mereka anggap kultivator terkuat dunia bawah, kata Tu Lingko. Xiu Biung yang akhir-akhir ini lebih banyak menjadi pendengar tak tahan untuk tidak bertanya saat mendengar kalimat Tu Lingko. Senior Tu, maksud Anda, kita akan menguasai dunia bawah ini? Tanyanya penuh minat. Tu Lingko mendengus mendengar kalimat Xiu Biung lalu memberikan jawaban yang ketus.
Aku ingin menguasai dunia bawah hanya untuk menutup pelarian Ming Roksue dan memudahkan kita mendapatkan informasi mengenai jejaknya. Tidak sepertimu yang ingin menguasai dunia bawah untuk bersenang-senang, jawabnya. Usai mengatakan itu, dia merobek kehampaan kemudian memasukinya sendiri. Hanya berselang beberapa saat dia kembali muncul di tempat yang dan yang lainnya masih melayang diam. Pemuda itu belum ada di tempat itu. Sepertinya tidak lama lagi, kata Tu Lingko. Dia lalu menoleh ke Niu Kang yang terlihat melayang dengan wajah datar. Junior Niu, kamu sebaiknya ke sana dan membaur dengan yang lainnya di tempat itu. Bagaimanapun di antara kita, kamu yang memiliki teknik penyembunyian kultivasi yang terbaik. Kami akan menunggu kabar darimu di sini. Saat pemuda itu sudah muncul, kata Tu Lingko pada Niu Kang mengangguk ringan. Dalam sekejap aura pada tubuhnya menyusut drastis. Basis kultivasi yang terlihat pada tubuhnya saat ini hanya berada di alam agung tingkat awal. Bahkan Tu Lingko dan Yang pun yang memiliki basis kultivasi alam. Kekosongan tingkat 5 tak bisa membaca dengan baik basis kultivasi Niu Kang saat ini. Teknik penyembunyian kultivasi klan Niu memang tak ada duanya. Aku bahkan tidak akan tahu basis kultivasimu saat ini jika sebelumnya, aku memang tidak tahu di tingkatan apa kamu sekarang, kata yang memuji teknik penyembunyian kultivasi. Yang sekarang diaktifkan oleh Niu Kang, mendengar pujian dari seniornya itu membuat Niu Kang tersenyum lebar. Dia lalu pamit kemudian bergerak dengan cepat menggunakan kecepatan kultivator dengan basis kultivasi alam agung sesuai yang ditampakkannya saat ini. Sementara Tu Lingko dan yang lainnya memilih mendarat di hutan yang ada di bawah mereka sambil menunggu kabar dari Niu Kang. Di lokasi penobatan Qin San sebagai penguasa tunggal dunia bawah, orang-orang masih sangat tenang menunggu kehadiran pemuda yang disebut sebagai kultivator terkuat dunia luar di dunia bawah saat ini. Sebagian dari mereka memang belum tahu jika bukan hanya di dunia luar, bahkan orang-orang di kawasan tersembunyi pun sudah melihat langsung bagaimana kuatnya Qin San. Di atas panggung utama, Sun Bao, Nan Xuan dan 9 pelindung klan tersembunyi lainnya terlihat kembali melayang, namun hanya beberapa siku dari panggung megah itu. Mereka lalu menyapukan pandangannya pada lautan manusia yang memenuhi kawasan terbuka itu. Bahkan area sekeliling kawasan terbuka yang ditumbuhi beberapa pohon juga masih terlihat banyak orang yang berkumpul. Mereka tak lagi bisa menemukan tempat kosong di area terbuka sehingga memilih area yang pohonnya masih terlihat jarang. Sun Bao menoleh ke 10 pelindung lainnya. Saat para pelindung klan tersembunyi itu mengangguk bersamaan, suara Sun Bao mulai terdengar menggema di area yang luas itu. Perkenalkan. Aku Sun Bao, pelindung klan Sun, yang selama ini tinggal di kawasan tersembunyi, bersama seluruh kekuatan kawasan tersembunyi memilih keluar dari kawasan yang telah ribuan tahun menjadi tempat kami. Tujuan kami hanya satu, untuk menegaskan pada kalian semua perubahan yang sudah terjadi, kata Sun Bao. Semua orang terdiam mendengarkan. Mereka memang ingin tahu situasi apa sebenarnya yang terjadi sehingga klan tersembunyi tiba-tiba mau mengakui Qin San sebagai penguasa tunggal. Apalagi kabar pertarungan Qin San di kawasan tersembunyi sama sekali belum tersebar, kebanyakan kekuatan yang hadir di area terbuka itu masih yakin jika klan tersembunyi pada dasarnya memiliki kekuatan yang jauh melebihi Qin San. Karena itu mereka penasaran apa yang membuat klan-klan tersembunyi ini sampai memilih ikut bahkan menjadi inisiator untuk menobatkan Qin San sebagai penguasa dunia bawah. Bahkan beberapa kekuatan masih beranggapan, klan tersembunyi kemungkinan hanya ingin menjadikan Qin San sebagai kaki tangan mereka untuk mengatur dunia luar. Berbagai persepsi bermunculan di antara kekuatan-kekuatan yang hadir di area terbuka itu. Hanya para tetua 3 sekte besar, utusan 3 kekuatan utama benua Yanchun, serta orang-orang 3 klan tersembunyi luar yang benar-benar tahu situasi yang sebenarnya. Usai diam sesaat, Sun Bao kembali melanjutkan kalimatnya. Kami klan tersembunyi yang berada di dalam kawasan tersembunyi selama ini sangat tertutup. Itu bahkan sudah terjadi selama ribuan tahun lamanya. Aku yakin di antara kalian yang hadir di sini,
mungkin tidak ada yang tahu kebenaran yang sesungguhnya tentang dunia bawah di masa lampau. Bahwa di ribuan tahun lalu, dunia bawah ini memang sudah pernah memiliki penguasa, kata Sun Bao. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk meluruskan sejarah dunia bawah yang sudah terlalu lama dibengkokkan oleh klan tersembunyi sendiri sejak berhasil meruntuhkan kekuasaan klan Qin dan membantai serta mengusir anggota klan Qin dari kawasan tersembunyi. Dulunya kami semua, klan tersembunyi juga sama dengan kalian. Berasal dari dunia luar. Namun berkat kebaikan hati penguasa dunia bawah saat itu, mereka mengizinkan 28 klan memasuki kawasan yang ditemukan sendiri olehnya dan mendiami area yang sama dengan anggota klan mereka, kata Sun Bao. Dia terus bercerita membahas masa lalu. Meskipun berusaha menceritakan dengan singkat, namun ratusan ribu orang yang berkumpul di tempat itu terlihat antusias mendengarkan. Mereka sudah sangat lama dicekoki dengan sejarah yang bengkok. Hal itu membuat orang-orang ini terlihat begitu antusias mendengarkan cerita Sun Bao. Ratusan ribu orang ini bahkan tersulut amarah di dalam diri mereka saat Sun Bao menceritakan bagaimana klan-klan yang diizinkan oleh klan penguasa saat itu untuk memasuki kawasan tersembunyi malah mengusir dan membantai anggota klan penguasa. Sialan, ternyata leluhur orang-orang klan tersembunyi ini hanya kumpulan orang-orang yang tidak tahu diri, gumam seseorang di antara kerumunan murid sekte naga surgawi. Meski dia belum tahu klan penguasa yang dimaksud Sun Bao, namun mendengar cerita pengusiran klan penguasa membuatnya tak bisa menahan gumamannya. Murid lain di samping murid sekte naga surgawi yang tadi bergumam langsung menoleh dan mengingatkannya. Jaga bicaramu, jangan sampai mereka mendengarnya dan kamu akan mendapat masalah besar, kata pemuda itu. Murid tadi hanya bisa langsung menyumpal mulutnya dengan tangannya sendiri. Sun Bao masih terus bercerita hingga menjelaskan peta kekuatan di dalam kawasan tersembunyi termasuk perang besar yang terjadi di dalam kawasan tersembunyi belum lama ini. Meskipun dalam ceritanya itu, dia sama sekali belum menyinggung kontribusi Qin San dan siapa klan penguasa yang dia maksud. Pantas saja hanya 11 klan tersembunyi ini yang kini hadir di tempat ini, jangan-jangan. Dalam perang itu Kaisar Qin kembali mengambil peran penting sehingga para klan tersembunyi yang tersisa ini memutuskan menjadikannya penguasa tunggal, tebak seorang pria tua dari kekuatan salah satu kota dari benua Sanggu. Pria lainnya yang berdiri di sampingnya, menggelengkan kepalanya mendengar tebakan itu. Kamu terlalu berkhayal. Apa kamu lihat dua pria tua yang melayang itu? Mereka jauh lebih kuat dari pelindung sekte naga surgawi yang sudah berada di alam mulia. Kemungkinan dua orang ini sudah berada di alam kekosongan. Menurutmu bagaimana mungkin Kaisar Qin bisa memiliki peran dalam perang yang melibatkan kultivator dengan alam setinggi ini, kata rekannya yang lain. Kalian pasti bertanya-tanya, siapa klan penguasa yang sejak tadi aku sebutkan? Serta anak keturunan dari klan penguasa itu, kata Sun Bao kemudian terdiam. Ratusan ribu orang yang mendengarnya pun mengangguk mendengar itu. Mereka benar-benar penasaran dengan klan penguasa yang disebutkan Sun Bao sejak tadi. Meskipun beberapa tebakan kini berputar di benak mereka. Bahkan Yuan Huanran dan orang benua Yanchun, termasuk anggota keluarga Qin yang hadir di tempat itu pun belum tahu siapa klan penguasa di masa lampau yang diceritakan Sun Bao itu. Penatua pertama dan penatua kedua keluarga Qin dari benua Yanchun, serta Raja Qin Su pun hanya tahu jika leluhur mereka berasal dari benua Sanggu kemudian terusir dari benua itu. Meskipun Qin Xuanzu, Qin Lao dan Qin Su yang berada di atas panggung kini mulai menerka-nerka jika yang dimaksud Sun Bao adalah leluhur mereka. Apalagi Sun Bao membuka semua ini di momen pengukuhan Qin San sebagai penguasa tunggal. Di tengah-tengah kerumunan orang-orang, Niu Kang yang sudah berbaur dengan kekuatan dunia bawah pun larut dalam cerita yang diungkapkan Sun Bao. Aku yakin kalian sudah menebaknya. Klan Qin dan pemuda yang akan kita kukuhkan hari ini adalah keturunan dari pemimpin klan Qin di masa lampau, ujarnya. Semua orang terlihat tercengang. Mereka tidak pernah menyangka jika Qin San yang berasal dari benua miskin,
benua Yanchun nyatanya adalah keturunan dari klan penguasa di masa lampau. Pantas saja, Kaisar Qin memiliki bakat yang tak biasa. Bahkan dia berkembang di benua Yanchun pun bisa melampaui jenius. Benua Sanggu bahkan para tetua yang sudah lama berkultivasi di benua ini, kata seseorang di antara para kekuatan itu. Sun Bao kembali melanjutkan kalimatnya dan membongkar semua yang sudah dilakukan Qin San selama berada di dalam kawasan tersembunyi. Tunggu, itu berarti kekuatan Kaisar Qin sekarang melampaui dua pria tua yang auranya sangat menakutkan ini. Gumam salah satu penguasa kota benua Sanggu dengan penuh keheranan. Mereka semua tahu, jika saat pengukuhan yang dilakukan oleh kekuatan benua Sanggu usai perang besar kekuatan di benua ini, Qin San hanyalah seorang kultivator alam mulia tingkat 1. Bagaimana mungkin dengan cepat bisa kembali berkembang dan melampaui kekuatan orang-orang kawasan tersembunyi? Bakat Kaisar Qin benar-benar sulit diterima dengan akal sehat, gumam pria tua di samping Niu Kang. Mendengar gumaman pria tua di sampingnya, dia hanya bisa menoleh ke pria tua itu lalu menggerutu di dalam hatinya. Jenius apanya? Basis kultivasiku bahkan lebih tinggi dari dia, batinnya. Saat Qin San muncul di benua Beichun untuk menyelamatkan Qinglong dan emosi Zi, Niu Kang memang bisa merasakan dengan jelas basis kultivasi Qin San saat itu hanya berada di alam kekosongan tingkat 1. Sementara dia sudah berada di alam kekosongan tingkat 2. Satu hal yang Niu Kang tidak tahu jika usia tulang Qin San bahkan belum mencapai 40 tahun. Sementara dia, meskipun terlihat masih sangat muda namun usia tulangnya jauh lebih tua dari Qin San. Semua orang kini saling berbisik dengan orang di sebelah mereka, hingga auman keras mengagetkan mereka. Roar, groah. Dari langit, di antara batu penerangan yang dinyalakan oleh ratusan murid dari 3 sekte serta ribuan binatang spiritual yang memenuhi langit area terbuka. Itu harimau putih dan naga emas nampak bercahaya sedang terbang rendah, di atas punggung harimau putih bersayap, mereka bisa melihat dengan jelas wajah pemuda yang duduk dengan tenang sambil menyapukan pandangannya ke orang-orang yang menatapnya dari bawah. Sudah datang, gumam Niu Kang yang memang sejak tadi menunggu momen ini. Dia mengenali dengan baik wajah Qin San. Dia langsung mengirimkan pesan pada Tu Lingko tentang kedatangan Qin San. Dengan jubah putih, Qin San mulai melayang turun dari punggung Qin Baihu, Jiu Kang serta Qinglong dan emosi Zi yang dalam wujud manusia ikut melayang rendah ke arah panggung, sementara Qin Baihu dan Qin Jinlong masih terbang mengitari area terbuka itu sambil terus meraung keras. Suaranya menggema membuat ratusan ribu orang di kawasan terbuka yang mendengarnya dibuat merinding. Qin San mendarat di atas panggung besar dengan jubah putih bersih. Tak ada yang bisa mengukur basis kultivasinya, dia bahkan tak lebih seperti manusia biasa tanpa kultivasi, tak ada energi dan aura yang menyeruak dari tubuhnya. Tatapan Qin San langsung tertuju pada orang-orang benua Yanchun. Bahkan Sun Bao dan Nan Xuan merasa heran saat tak merasakan sedikit pun energi yang berputar di sekitar Qin San. Jika tidak mengenali Qin San, mereka mungkin akan mengira pemuda ini hanyalah manusia biasa. Ayah, pelindung Yuan, Senior Chan, Senior Su, lama tidak melihat kalian dan sekarang kalian makin kuat, kata Qin San dengan tatapan penuh penghormatan pada 4 orang ini. Lian Jiang dan 3 monster tua benua Yanchun itu hanya bisa tersenyum kecut mendengar pujian itu. Rasanya sangat tidak pantas mendapat pujian seperti ini dari Qin San. Pemuda yang dulunya jauh berada di bawah kultivasi mereka namun sekarang sudah tumbuh jauh melampaui mereka dan menjadi penguasa tunggal dunia bawah. Kaisar Qin, ini semua berkat Anda yang membuka peluang bagi kami memasuki dunia rahasia gunung leluhur, jawab Yuan Huanran. Qin San meninggalkan benua Yanchun, saat 3 monster tua ini masih berada di alam suci tingkat 2. Sementara Lian Jia saat itu masih berada di alam Raja Surgawi tingkat puncak. Sekarang, 3 monster tua ini sudah berada di alam Raja Suci dan Lian Jia sudah berada di alam suci tingkat menengah. Saner di mana Yiner dan cucuku, kata Lian Jian. Dia tak bisa lagi menahan diri untuk menanyakan putri dan cucunya,
sudah sangat lama tidak bertemu dengan Lian Yin, bahkan belum pernah melihat sekalipun wajah cucunya. Nanti akan datang dan menemui ayah, kata Qin San singkat. Dia lalu menyapa satu persatu orang-orang di atas panggung lalu kembali melayang di atas panggung. Dia menyapukan pandangannya pada ratusan ribu orang yang memadati tempat itu. Tidak ada celah yang terlihat dari area terbuka itu. Orang-orang meluber hingga area yang sudah dipenuhi dengan pepohonan. Tatapannya tiba-tiba terhenti di area tempat Niu Kang sedang berbaur dengan orang-orang dunia bawah. Kamu kira bisa bersembunyi dan berbaur dengan kami? Kamu kotoran dunia langit berani hadir di tempat ini, kata Qin San. Suaranya menggema di tempat itu, membuat semua orang menoleh ke arah pandangan Qin San. Orang-orang di atas panggung langsung terlihat penuh waspada. Aura menakutkan dari arah belakang kerumunan tiba-tiba menyeruak menyelimuti area yang luas. Seorang pemuda dengan jubah biru terang melayang ke langit sambil menatap tajam ke arah Qin San. Berani sekali kamu memaki dan menyebutku kotoran dunia langit. Aku akan membuat kamu merasakan bagaimana orang yang kamu sebut kotoran ini menghajarmu, kata Niu Kang dengan nada penuh amarah. Dia datang dari dunia yang menurutnya unggul segala-galanya dari dunia bawah. Berani-beraninya ada seseorang yang lahir dan berkembang di dunia rendahan ini menyebutnya kotoran. Orang-orang yang tadi berada di sekitar Niu Kang langsung bergerak menyebar mencoba menjauh. Puluhan ribu kultivator yang merupakan kekuatan dunia bawah ikut melayang ke langit begitu melihat seseorang yang ingin mengacaukan pengukuhan ini, Sun Bao. Dan Nan Xuan melayang di samping Qin San dengan tatapan tajam ke arah Niu Kang. Aura di tubuh mereka menyeruak deras memperlihatkan basis kultivasi alam kekosongan tingkat 1 dan tingkat 2. Niu Kang hanya tersenyum mengejek begitu merasakan basis kultivasi Sun Bao dan Nan Xua, serta para pelindung, patriark dan tetua kelompok kekuatan dunia bawah. Apa kalian yakin ingin melawan? Awalnya aku hanya ingin memberi pelajaran pada orang yang kalian sebut penguasa tunggal itu. Tapi sepertinya kalian semua minta dihajar, kata Niu Kang dengan angkuh. Tepat di atasnya, sebuah celah cahaya tiba-tiba terbentuk di antara kegelapan malam. 6 orang melangkah keluar dari celah kehampaan itu dengan aura yang lebih menakutkan. Utamanya 2 pria paruh baya yang muncul bersama 3 pemuda dan 1 wanita muda. Tu Lingko melayang rendah diikuti Yang dan yang lainnya lalu berhenti di dekat Niu Kang. Tatapan Qin San langsung tertuju ke salah satu dari orang-orang yang muncul dari balik kehampaan ini. Xiu Biyung, sepertinya kalian sudah tahu identitasku yang sebenarnya. Pantas saja kalian begitu tertarik untuk mencariku, kata Qin San begitu melihat Xiu Biyung nyatanya ada bersama orang-orang ini. Saat perang di dalam kawasan tersembunyi, dia sebenarnya sudah mencari Xiu Biyung di antara orang-orang klan Wui, namun tidak menemukannya. Qin San masih mengingat jelas, jika Xiu Biyung diselamatkan oleh pelindung Wui dari pedangnya saat pertempuran antara sekte di benua Sanggu. Tu Lingko tersenyum mencibir mendengar itu. Jangan terlalu besar kepala. Statusmu tidak berarti apa-apa bagi kami. Kamu hanya tak lebih dari seorang putra wanita pelarian dunia langit, kata Tu Lingko. Semua orang dari dunia bawah yang mendengar itu terlihat tercengang. Kecuali orang-orang yang memang tahu identitas Qin San secara penuh, seperti Yuan Huanran, San Jiazi dan Xiao Fan. Sementara orang yang tidak tahu, termasuk Sun Bao dan Nan Xuan, sedikit tersentak begitu tahu jika Qin San nyatanya keturunan silang antara manusia dunia bawah dan manusia dunia langit. Qin San tertawa keras mendengar kalimat Tu Lingko. Kalian pelayan istana langit berani berdiri tegak di depanku. Aku Qin San, cucu Kaisar Langit Min Jiangwu akan memperlihatkan pada kalian bagaimana para pelayan seperti kalian seharusnya memperlakukan tuan kalian, kata Qin San. Nadanya terdengar angkuh, namun itu sukses membuat Tu Lingko dan yang lainnya meradang. Cih, cucu Kaisar Langit, kamu bahkan tak melihat bagaimana kematian mengenaskan pria tua itu. Jangan bermimpi, sembur Liu Lifen. Orang-orang dunia bawah langsung riuh mendengar percakapan itu. Mereka lebih-lebih tak menyangka jika Qin San memiliki darah unggul di tubuhnya.
Selain sebagai keturunan klan penguasa dunia bawah di masa lalu, dia juga nyatanya memiliki ikatan darah dengan seseorang yang pernah berkuasa di dunia langit. Sungguh persilangan yang tiada taraf. Tu Lingko sendiri menyipit kemudian menoleh ke celah kehampaan miliknya yang baru saja tertutup. Dia merasa ada sesuatu yang menjalar memasuki celah itu sebelum tertutup sempurna. Karena tidak bisa menemukan keanehan yang hanya dia rasakan sesaat, dia melupakannya kemudian kembali menoleh ke Qin San. Aku tidak ingin membuat pertarungan ini memakan korban. Kamu ikut kami untuk menemui pangeran kedua dan orang-orang yang berkumpul di tempat ini tak akan merasakan dahsyatnya kekuatan kami, kata Tu Lingko. Dia ingin menjadikan ratusan ribu orang yang berkumpul ini sebagai umpan untuk membawa Qin San kembali ke dunia langit tanpa perlawanan. Membawa Qin San kembali akan menjadi alasan yang baik baginya dan yang lain untuk meninggalkan dunia bawah dan kembali ke dunia langit. Meski tak membawa kabar tentang keberadaan Ming Roksue, tapi membawa kembali putranya pasti akan lebih menyenangkan pangeran langit kedua. Titik-titik cahaya tiba-tiba menyala di seluruh area terbuka. Puluhan formasi aktif secara bersamaan. Mulai dari formasi pertahanan, formasi pengurung dan formasi pembatas. Di antara pria tua yang melayang di sekitar Qin San, ahli formasi klan Sun Ye, bahkan dibuat tercengang. Bakat formasi tuan muda Qin tiada bandingnya. Aku yakin tak ada ahli formasi bahkan di dunia langit sekalipun yang bisa melakukan hal yang dilakukan Kaisar Qin saat ini, gumam pria tua itu dengan penuh kekaguman menatap kubah-kubah cahaya dari formasi yang diaktifkan Qin San. Tu Lingko dan Yang menyipit begitu merasakan formasi berlapis yang kini mengurung mereka. Tak hanya formasi pengurung, Qin San bahkan sekaligus melindungi ratusan ribu orang yang berada di alam terbuka itu dengan formasi pembatas dan pertahanan. Saat tatapan Tu Lingko, Yang, Liu Lifen dan yang lainnya masih menganalisis setiap formasi dengan kubah yang berlapis-lapis, aura menakutkan muncul dari atas mereka. Energi perisai langsung terbentuk otomatis melindungi tubuh mereka. Jika Tu Lingko, Yang, Liu Lifen, Mo Feng, Niu Kang dan Xiu Hang bisa mendeteksi dengan cepat ancaman dari atas, berbeda dengan Xiu Biong, alamnya masih terlalu rendah untuk menyadari ancaman sesungguhnya yang kini datang dari atas mereka. Tubuh Xiu Biong terlempar saat energi yang menyerupai angin puting beliung menghantam tubuhnya. Belum sempat menyeimbangkan dirinya, bayangan putih menyambarnya dan meraih lehernya. Xiu Biong hanya merasakan hawa dingin menerpanya, namun energi di dalam dantiannya tiba-tiba menguap dengan sendirinya. Dantianku, batinnya penuh ketakutan. Tatapannya terpaku begitu melihat wajah pria yang sekarang mencengkram lehernya. Tu Lingko, Yang dan yang lainnya juga memiliki reaksi yang sama dengan Xiu Biong saat melihat wajah pria yang tadi menyerang Xiu Biong dengan tiba-tiba. Mereka lalu menoleh menatap Qin San yang tersenyum mencibir di samping orang-orang dunia bawah. Kloningan, gumam Tu Lingko dengan kerutan di dahinya. Qin San dengan aura alam kekosongan tingkat 3 tersenyum mencibir sambil menatap tajam Xiu Biong. Kamu kira akan hidup tenang setelah selamat satu kali. Kesalahanmu adalah muncul kedua kalinya di depanku, kata Qin San. Bunuh aku sekarang, kata Xiu Biong dengan wajah penuh penyesalan. Baginya tak ada lagi gunanya dia hidup. Qin San bahkan sudah menghancurkan pusat energinya dengan satu sentuhan. Kultivator seperti Xiu Biong tak akan bisa hidup layaknya manusia biasa. Qin San hanya tersenyum mencibir. Hukumanmu terlalu ringan dengan mati sekarang. Aku akan membiarkanmu hidup dalam penyesalan seumur hidupmu, kata Qin San sambil mengibaskan tangannya. Sebuah celah cahaya muncul di depannya memperlihatkan pemandangan berbeda. Dia lalu melempar tubuh Xiu Biong ke dalam celah cahaya tadi. Jaga dia untukku, kata Qin San. Baik tuan, kata seorang pria tua di balik celah cahaya tadi. Pria tua yang menangkap tubuh Xiu Biong adalah elang agung yang kini berada di dalam dunia rahasia lidah rembulan bersama ribuan binatang spiritual dan binatang iblis. Usai menutup kembali pintu dunia rahasia lidah rembulan, tatapan Qin San tertuju ke Tu Lingko dan yang lainnya.
Kalian datang untuk mencari ibuku. Harusnya kalian cukup di dunia langit menunggu kedatanganku datang merebut kembali milikku, kata Qin San. Dari jauh kloningan kekuatan tubuhnya yang muncul pertama kali mulai melayang mendekat ke arah Qin San. Sun Bao, Nansuan dan kekuatan lainnya di dunia bawah bahkan ikut tertipu dengan trik kloningan yang sedang dimainkan Qin San. Mereka juga tidak menyadari jika yang sejak tadi muncul dan bersama mereka hanyalah kloningan, sementara tubuh asli Qin San masih bersembunyi di ketinggian ekstrim. Hanya Qin Baihu, Qin Jinlong, Qin Long, Emo Shizi dan Jiu Kang yang tahu hal ini. Mereka tentu saja akan kesulitan mengetahui jika yang muncul sejak tadi hanyalah kloningan. Karena kloningan yang muncul ini adalah kloningan kekuatan tubuh yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Liu Lifen meludah ke depan sambil menatap tajam ke arah Qin San. Hanya trik murahan seperti ini, kamu sudah bersambung. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.